Ya, di absen dulu ya. Ya. Wahyu, Emilia Rizano, Nadia, Derin, Wahab, semua ya. Masuk. Ya. Sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk kelasnya dipimpin berdoa. Mari kita doa dengan keyakinan masing-masing. Doa dan doa. Baik, untuk materi hari ini, untuk materi pagi ini, Bapak ingin membagi kelompok jadi 3 kelompok. Nah, ayo dibagi sendiri atau mau diberikan? Sendiri aja, Pak. Sini aja, Pak. Segini aja, Pak. Ini ya kelompok. Mari kita taruh 1, 2, 3. Iya. Baik, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Dari sini maju. Dari kelompok 1, 1, 2, 3, Katanya baginya, Pak. 5. Terus yang di belakang 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Oke. Jadi 3 kelompok 5. Untuk materi hari ini, perhatikan, Bapak akan menampilkan sebuah video. Perhatikan ya. Ya, Pak. Sudah selesai semua kelompoknya? Ya. Kelompoknya ada 3, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sudah? Mana, Pak? Mau dibantu apa? Ya baik, boleh. Sini. Oh, kamu kan anak-anak. Iya, Bisa. ke Jakarta ini, guys. Ke Jakarta. Terima kasih ya. Perhatikan. Yaitu tentang peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan manusia. Kita mulai dengan pengertian lembaga sosial. Ada 2 pengertian nih dari lembaga sosial. Yang pertama, lembaga sosial merupakan keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Kemudian pengertian yang kedua, lembaga sosial merupakan suatu gabungan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan dalam masyarakat. Lembaga sosial terbentuk berawal dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan, sehingga timbul aturan-aturan yang disebut dengan norma kemasyarakatan. Norma
Selanjutnya, peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya manusia. Lembaga keluarga peranannya yaitu tempat sosialisasi pertama bagi anak. Di lingkungan keluarga, anak itu bersama dengan ayah dan ibu diajak memahami lingkungan yang lebih luas, sehingga pada saatnya nanti seorang anak itu benar-benar siap untuk hidup dalam masyarakat. Kemudian kalau peranan lembaga agama yaitu sistem keyakinan dan praktik keyakinan dalam masyarakat. Kita sebagai umat beragama semaksimal mungkin berusaha untuk terus meningkatkan keilmuan kita melalui rutinitas ibadah sekaligus menguatkan rohani kita. Kemudian kalau peranan lembaga ekonomi yaitu lembaga ekonomi mengatur hubungan antara manusia dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Selanjutnya peranan lembaga pendidikan yaitu lembaga pendidikan merupakan tempat berlangsungnya kegiatan belajar yang dilakukan untuk mengubah tingkah laku seseorang menjadi lebih baik melalui hubungan dengan lingkungan sekitar. Kalau peranan lembaga politik yaitu suatu badan khusus yang mengatur pelaksanaan kekuasaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Nah, yang mungkin cukup sekian. Sudah diperhatikan semua kan tadi? Jadi di sini ada peran lembaga dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Jadi peran lembaga tadi itu ada 5, yaitu yang pertama adalah lembaga agama, lembaga keluarga, lembaga politik, lembaga sekolah, dan lembaga yang terakhir tadi apa lembaga? Masyarakat. Jadi tadi kan sudah disimak, kita lanjut ke pembagian kelompok. Nah, ini tugasnya jelas? Tidak. Jelas yuk. Nah, tugasnya itu jadi Kurang zoom. Tadi Pak ke bawah. Jelas? Jelas ya. Jadi yang pertama, kelompok pertama itu tugasnya apa saja cara yang bisa dilakukan keluarga dalam menghemat sumber daya alam di rumah. Yang kedua, mengapa penting bagi keluarga untuk mendidik anak tentang etos kerja sejak dini. Terus untuk kelompok kedua juga itu soalnya kelompok ketiga itu dikerjakan, kalau tidak tahu ditanyakan, dikerjakan sekarang nanti dipresentasikan ke depan. Waktu 5 menit. 5 menit kurang. Dari waktu 10 menit. Ayo kerjakan. Kan tadi ada pemanfaatan lembaga sosial masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang pertama itu ada lembaga keluarga dan lembaga agama, soalnya seperti itu. Yang kedua ada lembaga ekonomi. Terus yang ketiga dan keempat itu ada lembaga pendidikan dan politik. Jadi itu soalnya.
Ada yang ditanyakan? Ayo, sama dikerjakan. Iya, ya KS. Ini dia KS ada Pak ya? Ada. Ayo materi yang kemarin sudah disampaikan. Ini dipresentasikan Pak. Dipresentasikan nanti. Kelompok 3 sudah Pak. Teknologi itu apa Pak? Apa? Teknologi. 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 Teknologi yang seperti apa yang dimaksud? Itu Pak, teknologi. Nomor berapa? Ya, kelompok. Teknologi itu seperti HP, komputer, seperti data, seperti mobil, itu termasuk sebuah teknologi. Ya. Ya Pak. Kalau kebijakan itu apa ya Pak? Kebijakan itu adalah nomor berapa itu? Terima kasih. Itu yang kelompok 3 itu loh Pak. Yang Yang nomor nomor berapa? 2. Ini. Oh, saya ada kebetulan. Kebijakan itu sebuah aturan. Jadi lembaga politik itu membuat aturan apa saja supaya untuk meningkatkan atau melindungi di sumber daya alam atau sumber daya manusia. Upaya apa saja yang bisa dilakukan pemerintah? Bisa dibantu? Dari kelompok 1 ada yang susah? Sudah, Masya Allah, Sudah ya. Keluarga. Pak, tapi yang nomor 3 itu kan gini ya, bagaimana lembaga agama mengajarkan masyarakat. Itu tadi. Masyarakat Oh iya, itu yang menjaga tadi. alam. Nggak jadi. Menjaga alam. Berikan contoh. Berikan contohnya. Saya Ayo. Rasa. kurang 2 menit lagi. Sudah? Saya sudah? Sudah kelompok Sudah, Pak. Sudah. Sudah semua? Sudah. Saya dari kelompok 2 maju dulu. 2, Pak. Ya, maju. Semua. Perwakilan 2 orang. Aku boleh tuh. Ayo maju. Maju perwakilan 2 orang. Saya ya. Ayo. Semua aja Pak. Buka, ayo. Saya kelompok 3. Ayo, kelompok yang siap dulu. Ayo. Kelompok 2. Presentasikan. Yang pertama, jelaskan. Jelaskan bagaimana lembaga ekonomi memanfaatkan sumber daya alam untuk kegiatan produksi. Ya. Lembaga seperti koperasi mengambil bahan baku seperti kayu, hasil pertanian, kemudian diolah menjadi barang atau makanan. Jadi lembaga koperasi itu berperan sebagai produksi untuk barang mentah untuk memanfaatkan sumber daya alam. Itu terus Apa dampak positif dari pelestarian keterampilan yang diberikan lembaga ekonomi kepada masyarakat? Membantu masyarakat mandiri secara ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. gimana ulangi pelan-pelan. Membantu masyarakat mandiri secara ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, Pak. Ya betul, lanjut. Bagaimana teknologi dapat membantu lembaga ekonomi dalam menjaga kelestarian sumber daya alam? Jadi teknologi pertanian itu bisa membantu petani mengatur pemakaian air pupuk menjadi lebih efisien. Efisien. Oke.
kasih tepuk tangan bagi kelompok 2. Ayo kelompok 3. Ini bukunya. Ini sendiri. Logatnya jangan lupa. Yang satu, mengapa penting bagi lembaga pendidikan untuk mengajarkan pelestarian lingkungan? Yang pertama, bisa menumbuhkan kesadaran bahwa lingkungan itu ada timbal baik untuk kita sendiri. Yang kedua, membentuk generasi peduli dan tanggung jawab terhadap alam. Yang ketiga, mempersiapkan saya untuk menjadi bukan itu loh, untuk menjadi seseorang yang pertama melakukan perubahan yang berwawasan lingkungan. Terus pertanyaan nomor 2, apa saja kebijakan yang bisa dibuat oleh lembaga politik untuk melindungi sumber daya alam? Yang pertama, bisa membuat undang-undang tentang lingkungan. Yang kedua, program seperti reboisasi dan konservasi alam. Yang terakhir, membuat industri yang ramah lingkungan. Yang ketiga, jelaskan peran pemerintah dalam memberdayakan sumber daya manusia melalui program pendidikan. Yang pertama, memberikan akses pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, menyediakan pelatihan vokasi dan program beasiswa. Yang ketiga, ada kurikulum yang berbasis tentang keterampilan dan kewirausahaan dan memberikan inovasi dan mengajak kita siswa SMP untuk mengamati di bidang sains dan teknologi. Cepat bilang teman-teman. Sangat detail sekali ya Bapak dari kelompok 3. Sangat detail dan benar. Selanjutnya kelompok 1. Jadi tidur, Pak. Kan tidur. Siapa belum minyak komputer? Pertanyaan nomor 1 itu apa saja cara yang bisa dilakukan warga dalam menjaga sumber daya alam di rumah? Yang pertama itu dengan kita mematikan lampu dan peralatan elektronik saat tidak digunakan. Terus menggunakan air secukupnya saat mandi, mencuci dan menyiram tanaman. Lanjutnya itu aja. Sudah. Kedua. Mengapa penting bagi warga untuk mendidik anak tentang etos kerja sejak dini untuk membentuk karakter yang bertanggung jawab dan mandiri, menanamkan nilai-nilai disiplin dan keteguhan. Membentuk karakter yang bertanggung jawab dan mandiri, menanamkan nilai-nilai disiplin dan keteguhan, mempersiapkan anak untuk masa depan yang kompetitif. Dan ketiga, bagaimana lembaga agama mengajarkan masyarakat untuk menjaga alam? Contohnya, yang pertama, dengan menerapkan melalui nilai-nilai spiritual. Kan banyak agama mengajarkan bahwa alam adalah ciptaan Tuhan yang harus dihormati dan dijaga. Konsep khalifah dalam Islam atau masuk ke dunia dalam Kristen adalah umatnya menjadi pengelola yang baik dari alam. Ya, sudah. Ini cukup sekian dari kita. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, jadi itu yang sudah dijawab oleh teman-teman adalah peran lembaga sosial yang terdiri dari lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga politik, dan lembaga pendidikan. Jadi lembaga-lembaga itu yang mengatur sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Dari lembaga agama maupun lembaga sampai lembaga politik tadi itu punya aturannya masing-masing. Seperti contoh yang sudah dicontohkan oleh kelompok 1, kalau cara menghemat di lingkungan di lembaga keluarga itu seperti menjaga kebersihan,
Dari contoh kecil, menghemat listrik, terus menghemat air, seperti itu. Kemudian di lembaga ekonomi yang seperti apa? Tadi yang seperti apa, Mbak? Tadi? Koperasi itu berperan sebagai promotor untuk sumber daya alam, bahan yang mentah dijadikan bahan jadi atau matang terus didistribusi. Nah, yang ketiga yang terakhir yaitu lembaga pendidikan atau lembaga politik. Nah, lembaga politik ini berperan sebagai membuat undang-undang atau aturan yang ada di Indonesia untuk sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Jika tidak ada undang-undangnya, tidak ada aturannya, pasti akan menjadi kesalahgunaan bagi masyarakat. Bisa dipahami? Bisa. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah? Sudah? Sudah ya? Paham semua? Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi